Halo, semangat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Perawatan kepada pasien di fasilitas kesehatan merupakan aktivitas harian bagi para tenaga kesehatan. Dalam proses perawatan ini, membutuhkan kesigapan para tenaga kesehatan dalam membantu pasien melakukan aktivitas fisik berupa mobilisasi dan pemberian tindakan pasien, sehingga penting kiranya tenaga kesehatan memahami materi tentang bodi mekanik dan posisi. Materi ini juga masuk dalam rancangan pembelajaran semester perkuliahan keterampilan praktik klinik kebidanan. Diharapkan agar mahasiswa kebidanan juga dapat memahami dan memberikan asuhan kebidanan kepada pasien berupa bodi mekanik dan posisi. Berdasarkan hal tersebut, Gadera Sehat akan membahas tentang bodi mekanik dan posisi. Mekanika tubuh atau bodi mekanik adalah usaha koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat. Bodi mekanik merupakan penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinir, dan aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas. Bodi mekanik meliputi 3 elemen dasar, yaitu body alignment atau postur tubuh, merupakan susunan geometrik bagian-bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian tubuh yang lain. Yang kedua adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan tergantung pada interaksi antara pusat graviti, line gravity, dan base of support. Yang ketiga adalah coordinate body movement, gerakan tubuh yang terkoordinir, di mana bodi mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem syaraf. Tujuan dari mobilisasi yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, mencegah terjadinya trauma, mempertahankan tingkat kesehatan, mempertahankan interaksi sosial, dan peran sehari-hari. Selanjutnya adalah mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Prinsip bodi mekanik. Mekanika tubuh penting bagi tenaga kesehatan dan pasien. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan mereka. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung kesehatan dan mencegah kecacatan yang terjadi pada pasien atau penderita. Prinsip yang digunakan dalam mekanika tubuh adalah yang pertama, gravitasi. Merupakan prinsip pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan mekanika tubuh dengan benar, yaitu memandang gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam penggunaan mekanika tubuh dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Yang ketiga adalah berat. Dalam menggunakan mekanika tubuh yang sangat diperhatikan adalah berat atau bobot benda yang akan diangkat karena berat benda akan mempengaruhi mekanika tubuh. Terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam gravitasi. Yang pertama adalah pusat gravitasi atau center of gravitation, titik yang berada di pertengahan tubuh. Selanjutnya adalah garis gravitasi atau line of gravitasi, merupakan garis imajiner vertikal melalui pusat gravitasi. Yang ketiga adalah dasar tumpuan atau base of support, merupakan dasar tempat seseorang dalam keadaan istirahat untuk menopang atau menahan tubuh. Pergerakan dasar dalam mekanika tubuh dan ambulasi merupakan bagian dari kebutuhan aktivitas manusia. Sebelum melakukan mekanika tubuh, terdapat beberapa pergerakan dasar yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu gerakan atau ambulating. Gerakan yang benar dapat membantu keseimbangan tubuh. Sebagai contoh, keseimbangan pada saat orang berdiri dan saat orang berjalan kaki berbeda.
Orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dengan orang yang berjalan, karena pada posisi berjalan terjadi perpindahan dasar tumpuan dari satu sisi ke sisi yang lain, dan pusat gravitasi selalu berubah pada posisi kaki. Pada saat berjalan, terdapat dua fase, yaitu fase menahan berat dan fase mengayun, yang akan menghasilkan gerakan halus dan berirama. Yang kedua adalah menahan atau squatting. Dalam melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah. Sebagai contoh, posisi orang yang duduk akan berbeda dengan orang yang jongkok dan tentunya juga berbeda dengan posisi membungkuk. Gravitasi adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan posisi yang tepat dalam menahan. Dalam menahan, sangat diperlukan dasar tumpuan yang tepat untuk mencegah kelainan tubuh dan memudahkan gerakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menarik atau pulling. Menarik dengan benar akan memudahkan untuk memindahkan benda. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menarik benda, di antaranya ketinggian, letak benda, yang sebaiknya berada di depan orang yang akan menarik, posisi kaki dan tubuh dalam menarik, seperti condong ke depan dari panggul, sodorkan telapak tangan dan lengan atas di bawah pusat gravitasi pasien. Lengan atas dan siku diletakkan pada permukaan tempat tidur, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki ditekuk, lalu lakukan penarikan. Selanjutnya adalah mengangkat atau lifting. Mengangkat merupakan cara pergerakan daya tarik. Gunakan otot-otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada daerah tubuh bagian belakang. Selanjutnya adalah memutar atau pivoting. Memutar merupakan gerakan untuk memutar anggota tubuh dan bertumpu pada tulang belakang. Gerakan memutar yang baik memperhatikan ketiga unsur gravitasi dalam pergerakan agar tidak memberi pengaruh buruk pada postur tubuh. Faktor yang mempengaruhi bodi mekanik dan ambulasi. Yang pertama adalah status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf berupa penurunan koordinasi. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh penyakit, berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Selanjutnya adalah nutrisi. Salah satu fungsi nutrisi bagi tubuh adalah membantu proses pertumbuhan tulang dan perbaikan sel. Kekurangan nutrisi bagi tubuh dapat menyebabkan kelemahan otot dan memudahkan terjadinya penyakit. Sebagai contoh, tubuh yang kekurangan kalsium akan lebih mudah mengalami fraktur. Selanjutnya yang ketiga, emosi. Kondisi psikologis seseorang dapat menurunkan kemampuan mekanika tubuh dan ambulasi yang baik. Seseorang yang mengalami perasaan tidak aman, tidak bersemangat, dan harga diri rendah akan mudah mengalami perubahan dalam mekanika tubuh dan ambulasi. Yang keempat adalah situasi dan kebiasaan. Situasi dan kebiasaan yang dilakukan seseorang misalnya sering mengangkat benda-benda berat akan menyebabkan perubahan mekanika tubuh dan ambulasi. Yang kelima adalah gaya hidup. Gaya hidup, perubahan pola hidup seseorang dapat menyebabkan stres dan kemungkinan besar akan menimbulkan kecerobohan dalam beraktivitas, sehingga dapat mengganggu koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan neurologi, yang akhirnya akan mengakibatkan perubahan mekanika tubuh. Yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan yang baik terhadap penggunaan mekanika tubuh akan mendorong seseorang untuk mempergunakannya dengan benar, sehingga mengurangi tenaga yang dikeluarkan. Sebaliknya,
Pengetahuan yang kurang memadai dalam penggunaan mekanika tubuh akan menjadikan seseorang berisiko mengalami gangguan koordinasi, sistem neurologi, dan muskuloskeletal. Akibat bodi mekanik yang buruk, penggunaan mekanika tubuh secara benar dapat mengurangi pengeluaran energi secara berlebihan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan mekanika tubuh yang salah adalah terjadi ketegangan sehingga memudahkan timbulnya kelelahan yang dengan gangguan dalam sistem muskuloskeletal. Selanjutnya adalah risiko terjadinya kecelakaan pada sistem muskuloskeletal. Seseorang salah dalam berjongkok atau berdiri, maka akan memudahkan terjadinya gangguan dalam struktur muskuloskeletal, misal kelainan pada tulang vertebrata. Ya, demikian penjelasan terkait bodi mekanik dan posisi. Semoga dapat meningkatkan pemahaman kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Gadara sehat, salam sehat dan bahagia. See you next!